Shalom rekan-rekan sekalian, selamat siang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi khusus kepada para pelayan, bukan pada jemaat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah masuki bulan ketiga sejak Maret, April, dan sekarang sudah Mei, bahwa daerah kita, khususnya kota kita, mengalami situasi COVID-19. Dan sudah cukup waktu bagi kita, saya percaya, orang percaya, untuk menyadari, memahami dasar-dasar alasan kenapa Tuhan izinkan COVID ini. Nah, jadi pertanyaan sekarang, saudaraku, setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Saya percaya sudah cukup waktu bagi kita untuk memikirkan, menggumuli, baik itu keluarga kita, mesbah keluarga, ataupun juga pembenahan diri kita. Tapi saudaraku, kita dipanggil sebagai pelayan yang memberi diri dengan komitmen kepada Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin melayani orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang dipercayakan kepadaku. Dan sekarang kita kembali pada panggilan itu. Sebagaimana dasar daripada mengapa kita menjadi pelayan, ada satu keyakinan yang tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20. Nah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena iman ini, tentunya kita mengambil keputusan untuk melayani Dia, apapun harganya. Karena kita percaya hidupku bukannya aku lagi. Saudara, iman pada Yesus, pertama-tama itu harus tinggal di dalam hati. Yang kedua, itu harus ditunjukkan dengan perbuatan kita. Nah, sebagai pelayan, saudaraku, apa yang sudah kita lakukan saat ini atau planning apa yang akan kita buat untuk orang-orang yang kita layani? Memang kita sebagian sudah melihat, saudaraku, saudara-saudara kita pelayan di dalam kelompok pelayanan, baik pendoa, baik juga penginjilan, terus diakonia, bergerak melakukan sesuatu. Sebagian gembala wilayah. Bagaimana dengan yang lain, saudara? Bagaimana dengan pelayanan sekolah minggu? Ya, bagaimana dengan pelayanan youth, pemuda, Ibu Ewe, Bapak Sion, dan juga pelayanan-pelayanan praise and worship, dan bagian yang lain lagi. Saudara yang kekasih, saya bukan sedang mau memantau dan sebagainya, tapi saya ingin mengajak. Sebagai pelayan, kita bukan sekedar hanya menyelamatkan diri kita, karena itu sudah bagian kita. Tetapi kita ingin melakukan seperti yang Tuhan lakukan bagi kita, yaitu menjadi penurut-penurut Kristus untuk memberitakan kabar baik dan juga menolong yang lain, saudara, melalui perbuatan kasih kita. Jadi, saudara, saya mengingatkan kembali kepada kita para pelayan. Let's do something. Ada di sekitar kita, kunjungi mereka. Orang-orang kita layak, hubungi mereka. Sambil memperhatikan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Social distancing, cuci tangan, pakai masker. Perhatikan, hidup bersih. Tapi itu tidak jadi alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Saya percaya kita memiliki hikmat Tuhan dan hubungan pribadi kita menanamkan dalam kita keyakinan. Apakah aku pembawa wabah atau pembawa berkat? Disinilah kita diuji. Ayat ini sederhana, tapi perlu penerapan yang jelas. Banyak sekali saya bisa ungkapkan ayat yang sederhana sekali. Tetapi ini saat pengujian dari ayat-ayat itu. Mari kita sama-sama melakukannya. Jangan tinggal diam. Bukan hanya sekedar berdoa. Bertindaklah, lakukanlah. Percayalah, saudara. Karena di mana-mana selalu dinyatakan, obat yang paling mujarab terhadap COVID-19 adalah perkataan Tuhan dan kuasa Tuhan. Mari buktikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam kegerakan.